digital forensik Mabes Polri akan menunjukkan lebih konkret, maka kita akan menunggu hasil itu. Kemudian catatan-catatan yang mungkin kita harus gali lagi untuk melihat aspek subjektivitas kognisi atau psikologi dari tersangka tersebut. Saya ingin membaca atau beberapa catatan ya yang ditemukan penyelidik lapangan. Yang pertama ada catatan dari si anak yang berhadapan dengan peristiwa hukum ini. Ada catatan yang kita bisa baca bersama-sama atau kita nanti saya baca, lalu kita kaji bersama-sama. Ada Mas Reza di situ, beliau bisa membuat satu kesimpulan dari aspek keahliannya beliau. Yang pertama dia tulis begini, list of the things that I hate. Ini penting. Yang pertama niggers, yang kedua loud people, kemudian horse, kemudian idiot, kemudian religion rapist, kemudian yeper, boomers, kemudian woman but not entire, bullies, edgy people, kemudian cheaters, mankind, toddlers. Lalu dari bawah catatan dia panjang itu saya baca juga supaya kita bisa tahu bersama-sama. Dia tulis dalam bahasa Inggris tapi saya coba terjemahkan supaya semua orang bisa mendengarnya dengan baik. Yang pertama, aku sangat ingin bisa memiliki hubungan baik atau bahkan pertemanan dengan orang lain. Kedua, tapi pada akhirnya aku selalu mengacaukannya. Sepertinya menurut orang lain aku adalah orang aneh. Kemudian kalaupun aku punya hubungan atau tertarik dengan seseorang, tampaknya aku tidak layak. Kemudian ujungnya pasti akan sama, mengamati, mengemis, perhatian, timbul masalah, kandas, dan menghilang pergi. Aku lumayan sensitif dengan orang baru. Rasanya aku tidak mau mengganggu atau bahkan mencari perhatian ke siapapun. Semua percakapan yang telah kulalui rasanya begitu menyiksa. Mungkin aku sudah saatnya pantas mati. Aku bisa sangat cemburu jika melihat pasangan yang lewat dan kadang mereka itu kulit putih yang cantik bersama dengan bajingan lemah yang tidak layak dalam hubungan itu. Andaikan itu aku, bukannya malah orang yang sebenarnya tidak pantas. Kemudian dia bilang, andaikan itu aku. Jadi dia mengandai bahwa ya kalaulah boleh itu aku. Bukannya malah orang yang sebenarnya tidak pantas. Tapi siapa juga yang mau bicara dengan orang aneh, depresi. Nah inilah gambaran aspek kognitif atau aspek psikologisnya dia. Dan oleh karena itulah penyidik dalam hal ini Kapolri dengan yakin mengatakan bahwa dia adalah bullies, korban bullies. Tapi ya kita kembali lagi kepada pemikiran awam dan analisis-analisis yang berkembang. Karena catatan-catatan di senjatanya dia itu, lalu kemudian baju yang dia pakai, itu membawa alam pemikiran kita, orientasi berpikir kita, oposisi dari apa yang sebenarnya menjadi aspek psikologisnya dia tadi. Nah kira-kira seperti itu. Ketika mendengar apa yang dibacakan sama Pak Martinus, apa kesan? Jadi ada dua tinjauan, katakanlah demikian, terkait dengan sebab musabab peristiwa ini. Kalau mengacu pada keterangan salah seorang teman satu sekolah, si ABH itu, sekaligus mengacu pada pernyataan Kapolri, kata kuncinya adalah bullying. Oke, berarti anak ini patut diduga merupakan korban bullying. Pak Martinus barusan memperluas perspektif kita dengan kosakata teroris. Lantas bagaimana kita memahaminya? Pertama, memang perilaku manusia secara umum tidak disebabkan oleh faktor tunggal. Selalu ada faktor majemuk. Termasuk perilaku kekerasan, perilaku kejahatan, perilaku pidana, ada faktor majemuk. Kalau kita bersepakat bahwa ada faktor yang sifatnya majemuk, maka bagaimana cara kita mengkonstruksinya? Nah, di dalam psikologi forensik ada istilah three level analysis. Analisis tiga lapis, katakanlah begitu. Analisis ini harus bisa kemudian memposisikan masing-masing faktor itu berada pada level yang mana. Dimulai dari level yang paling mendasar. Ada mazhab psikologi yang berkeyakinan bahwa setiap perilaku, abnormalitas, bahkan peradaban ini bertitik mula dari trauma. Kalau kita bersepakat dengan mazhab itu, maka sudah berada pada level paling bawah adalah trauma.
Apa berarti? Berasosiasi dengan perundungan. Itu boleh jadi merupakan akar masalah mengapa kemudian anak ini melakukan kekerasan. Berlanjut masuk ke level kedua. Mungkin anak ini berulang kali terekspos pada materi-materi kekerasan. Materi-materi terorisme dan seterusnya. Kalau memang benar anggapan saya bahwa anak ini terus-menerus atau berulang kali mendapatkan stimulus sedemikian rupa, maka ini diistilahkan sebagai faktor pengondisian. Conditioning factor berada pada level kedua. Hingga satu level lagi, pertanyaannya. Dengan latar belakang trauma dan proses belajar yang salah yang berlangsung terus-menerus itu, pertanyaan puncaknya, mengapa dia pilih kejadian itu berlangsung pada hari itu dan di tempat semacam itu? Belum terjawab. Apakah pemilihan waktu dan tempat itu mengandung muatan simbolik tertentu? Ataukah semata-mata berdasarkan pertimbangan taktis? Bahwa kalau dilakukan pada jam tersebut di lokasi semacam itu, maka dengan sekali gebrak akan banyak korban yang bisa jatuh. Nah, lengkap sudah. Bagaimana kemudian piramid atau konstruksi berpikirnya dengan menggunakan analisis 3 level. Bullying, kemungkinan terpapar materi kekerasan, dan puncaknya adalah pertimbangan strategis membuncahkan amarah, membuncahkan kebencian, membuncahkan keputusasaan. Dalam satu kali gebrak, sekian banyak ikut merasakan kesengsaraan itu. Oke, Mas Reza, ini penjelasan yang menarik. Saya kembali ke Pak Martinus. Pak Martinus, kalau kita lihat ya, kan ada cerita, ada 7 bom. Meledak 4, kemudian 3 bom jadi barang bukti polisi. Lalu kemarin itu kan, begitu Densus ke sana, asosiasi kita adalah teroris, bukan? Lalu karena bom gitu. Tetapi poin yang saya ingin tanyakan adalah, mungkin nggak ini hanya sendirian atau ada orang lain atau ada kelompok begitu misalnya, sehingga sebegini. Lalu kemudian dari penjelasan Mas Reza tadi menarik bahwa kemudian di tempat itu, dalam hari itu dan jam itu, yang menurut perkiraan saya dia mau mendapatkan efek yang besar, korban paling tidak terlihat seperti itu, dan itu kan pola yang dilakukan oleh para teroris selama ini gitu. Yang pertama saya ingin sampaikan dari hasil penyelidikan teman-teman di Polri, di Densus, sampai hari ini mereka belum menemukan ada orang lain di balik pelaku. Kemudian yang berikut, ini sudah saya sampaikan, kita akan terus menggali lagi digital forensik atau barang bukti handphone, kemudian mungkin media sosialnya dan lain-lain, kemudian jejak-jejak digital yang pernah dia akses seperti website dan lain-lain, untuk melihat bagaimana. Yang pertama adalah apakah jaringan ada terhubung dengan jaringan. Yang kedua adalah apakah dia mencoba untuk mencari semacam situs yang bisa menambah kognitif dia untuk membuat bom. Yang ketiga, dia seperti tadi Mas Reza sampaikan tadi, bahwa ada pilihan strategis yang dia gunakan untuk menambah efek daripada ledakan itu. Nah, ini terjawab dengan diskusi saya dengan beberapa penyidik bahwa memang dia sengaja memilih tempat itu bukan karena simbol. Ini catatan ini. Karena kalau teroris itu, Bang Doa, mereka salah satu ciri utama daripada teroris adalah menyerang simbol, target simbolik. Nah, biasa kalau kita melihat serangan-serangan teroris yang punya ideologi agama misalnya, dia menyerang simbol tempat ibadah, gereja, masjid, dan lain-lain. Tapi hari ini saya tidak melihat, dari diskusi-diskusi saya dengan penyidik, tidak melihat ada simbolik di situ. Yang terjadi dari catatan-catatan yang mereka kasih ke saya, ada interogasi atau interview dengan tersangka maupun saksi-saksi di TKP. Mereka mengatakan bahwa pilihan masjid ini hanya karena dia melihat satu serangan itu efektif apa tidak. Maka dipilihlah, kalau tidak warung, tidak restoran, tidak kantin, atau masjid, karena di situ berkumpul orang banyak. Dan catatan berikutnya, Bang Don, bahwa
anak ini ya sejak kecil sudah dibully. Bahkan dia pernah ajak seorang temannya untuk melapor kepada sekolah bahwa dia dibully, tapi tidak direspon oleh sekolah. Maka hari ini saya juga sebagai penegak hukum dan kita perlu mengantisipasi situasi ke depan. Jangan ada laporan anak-anak kita yang mendapatkan bullying ini, lalu kemudian tidak direspon karena akibatnya sangat fatal sekali. Insting manusia biasanya ketika dia dia melihat ada ancaman, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama dia akan melarikan diri atau insting penyelamatan diri, atau insting melawan. Itu aja. Hari ini saya melihat bahwa ada insting perlawanan. Dan kejadian orang ini saya membingkainya dengan teori namanya struggle for recognition. Mengungkapkan sesuatu seakan-akan bahwa saya ini sebenarnya kuat. Tadi dengan catatan tadi kita melihat bahwa dia ini orang lemah. Dia frustasi, dia tercabik-cabik jiwanya, lalu dia ingin menunjukkan saya tidak seperti itu. Andaikan saya bisa seperti si laki-laki yang lemah ini bisa mencari cewek cantik. Tapi dia menunjukkan dengan ekspresi yang lain, yaitu kekerasan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Bang Don, makasih. Baik, Jenderal. Bang Don, kita makin asik nih ngobrolnya. Tapi saya sebelum nanya lagi ke Mas Reza, saya mau nawarin yang asik-asik dulu ya. Kita punya permen super Pak Jenderal kena jauh, diwakili aja ya. Ini kategorinya high explosive atau setelah masuk mulut baru ketahuan ini high atau low explosive. Atau mungkin ini low masif tapi high impact. Nah, kalau suruh milih suka merah atau kuning? Oh, saya semakin meledak, saya kasih merah. Yang kuning aja ya, yang low explosive ya. Karena itu kita rehat sejenak, jangan kemana-mana. Super dan Super Opini segera kembali sesaat lagi.